Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di Ngobras, ngobrol dan sharing seputar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Mardani. Saya PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Saat ini saya berada di SMP Negeri 3 Gorontalo. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Di Indonesia, guru diberi julukan pahlawan tanpa tanda jasa. Zaman semakin maju dan berkembang, sehingga demikian pula dengan guru yang harus dituntut kreatif, inovatif, dan berkompeten, sehingga guru harus belajar sepanjang hayat. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita, Ibu cantik, Ibu Luciana Dongkilat, SPD. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Beliau merupakan salah satu guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Gorontalo. Kali ini kita akan wawancara mengenai seputar pendidikan dan semoga hari ini kita semua bisa mendapatkan informasi dan juga mendapatkan manfaat mengenai obrolan kita pada pagi hari ini. Baik Ibu, izin bertanya. Siap. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu di SMP Negeri 3 Gorontalo ini? Ya. Jadi secara umum pembelajaran saya khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu adalah untuk mengembangkan kemampuan literasi pada peserta didik. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan tentunya untuk berbagi wawasan ataupun pengetahuan dengan peserta didik. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan di dalam kelas? Ya, jika dilihat peserta didik yang ada di lingkungan sekolah itu kan ada macam-macam. Nah, kalau dilihat dari kemampuan awal, peserta didik di SMP 3 itu hampir semua sudah memiliki kemampuan awal. Hanya saja ada beberapa siswa yang mungkin memerlukan atau membutuhkan perhatian khusus serta bimbingan lebih dalam menerima materi ataupun untuk sekedar mengerjakan tugas dan juga dalam mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Apa yang menjadi kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Kriteria yang dinilai dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu tentunya mengacu pada tujuan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, hal ini mencakup pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Selain itu, penilaian ini juga dilakukan berdasarkan keterampilan berbahasa, yaitu membaca, membaca, mendengarkan, menulis, juga dalam berbicara. Bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Nah, untuk melibatkan peserta didik dalam ide-ide besar itu dalam melakukan unjuk kerja bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yakni dengan salah satunya memberikan tugas kelompok untuk saling bertukar pikiran dan pendapat, kemudian dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik ataupun memberikan dukungan dan memberikan apresiasi berupa ucapan ataupun hadiah-hadiah kecil. Dan yang paling utama itu kita harus bisa memfasilitasi kebutuhan unik setiap peserta didik. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera yang menarik, konkret, dan sangat penting menurut Ibu? Dengan diskusi kelompok, karena dengan diskusi kelompok ini
peserta didik dapat menjalin komunikasi yang baik serta bisa saling bertukar pendapat. Dan dalam diskusi kelompok juga ini peserta didik bisa saling mengenal satu sama lain sehingga mereka bisa menempatkan ataupun berbagi tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka inginkan. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan siswa terhadap materi yang sudah Ibu ajarkan? Ya, kalau dari saya itu dengan melakukan pendekatan yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri, ya dengan melalui eksperimen ataupun eksplorasi. Nah, contohnya untuk mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik, saya biasanya memberikan objek yang menarik ataupun topik yang menarik untuk mereka teliti lebih jauh. Peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika dalam keadaan pembelajaran terasa sulit menurut Ibu? Ya, menurut saya itu dengan memberikan pilihan kepada peserta didik, memberikan pilihan untuk topik menarik apa yang ingin mereka pelajari atau yang mereka minati, dan selain itu juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menggunakan metode belajar yang interaktif. Di dalam kegiatan belajar, untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, pengalaman di luar kelas, apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Nah, Menurut Ibu. untuk mereka lebih memahami ide-ide penting yang ada di luar kelas itu, biasanya saya meminta mereka melakukan kegiatan di luar kelas dan melibatkan mereka dalam lingkungan sekolah. Contohnya seperti pada proyek layanan lingkungan untuk mengasah ide mereka atau menemukan ide dengan cara menemukan sampah-sampah yang bisa mereka daur ulang atau bisa mereka jadikan barang bermanfaat, terutama yang bermanfaat dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Selain itu bisa diadakan kunjungan pada tempat-tempat tertentu, contohnya pada tempat bersejarah ataupun tempat-tempat budaya untuk menambah wawasan mereka. Baik, Bu. Bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Peserta didik itu didorong untuk merenungkan pembelajaran dengan kinerja mereka itu dengan cara menerapkan penilaian diri mereka di kelas. Jadi ada beberapa teknik yang dilakukan, antara lain mereka dituntut untuk diminta untuk bertanggung jawab atas pelajaran mereka di dalam kelas. Selain itu mereka juga harus mengembangkan keterampilan mereka, dan juga guru sebagai guru kita juga harus mendorong peserta didik untuk merenungkan pilihan mereka, apakah pilihan mereka itu sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, dalam hal ini juga biasa pada setiap akhir pembelajaran saya biasanya melakukan refleksi terhadap peserta didik dengan teknik PNN. Jadi plus, negatif, dan menarik. Jadi setelah pembelajaran itu mereka diminta untuk menuliskan satu hal yang baru mereka dapatkan, kemudian satu hal yang belum mereka mengerti, dan juga satu hal yang menarik yang mereka temukan pada pembelajaran yang dilakukan pada hari itu juga. Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Nah, kalau dari saya sendiri itu ada beberapa hal yang diterapkan. Yang pertama itu kita menentukan aspek yang dinilai. Nah, yang selanjutnya itu juga menentukan kriteria penilaian, karena pastinya siswa itu ada berbagai macam karakter menurut saya. Jadi kita harus menyesuaikan kriteria kita juga.
kemudian mengarahkan peserta didik untuk mencermati kembali instrumen penilaian yang biasanya kita berikan atau biasa kita tunjukkan kepada mereka, dan kemudian mengobservasi dan menilai dari persiapan proses dan juga hasilnya, dan yang terakhir itu tentunya kita memberikan umpan balik kepada peserta didik. Bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, daya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik? Ya, kalau itu dari saya dengan memberikan ruang atau kesempatan untuk adanya dialog ataupun diskusi antara guru dengan peserta didik, dengan tujuan untuk memberdayakan peserta didik ataupun mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Bagaimana caranya untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dan memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam pembelajaran itu? Ya, untuk cara menyesuaikan rencana pembelajaran ini ada beberapa hal yang biasa saya lakukan. Yang pertama itu kita mempersiapkan rencana pembelajaran. Yang kedua, menggunakan berbagai metode. Jadi kita harus saling mencoba metode mana yang paling mudah dipahami oleh peserta didik ataupun yang diterima peserta didik. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memberikan umpan balik secara teratur agar apa yang mereka coba sampaikan kepada kita itu merasa diterima. Jadi sehingga kita harus secara teratur memberikan umpan balik, dan yang terakhir itu kita memberikan tugas dan evaluasi yang tepat atau yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik Ibu? Ya, pengalaman belajar yang paling baik itu kalau dari saya itu kalau menurut saya itu ketika peserta didik menyukai pembelajaran yang saya lakukan, karena menurut saya ketika mereka menyukai, maka mereka akan dengan mudah menerima apa yang saya sampaikan atau mereka mudah memahami materi yang saya sampaikan. Selain itu, yang perlu saya juga perhatikan itu adalah lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tenang sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Baik Bu, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas di dalam kelas? Untuk mengatur dan mengurutkan apa tadi Kak? Pembelajaran, keterlibatan dan efektivitas di dalam kelas. Keteraturan dan efektivitas keterlibatan siswa di dalam kelas. Keterlibatan siswa dalam kelas. Ya, itu ada beberapa hal yang saya urutkan atau saya terapkan. Yang pertama itu pastinya menentukan tujuan pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang kedua memilih pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan. Dan yang ketiga itu menentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan, kegiatan apa yang akan kita lewati bersama peserta didik. Kemudian menentukan media pembelajaran yang menarik supaya peserta didik tidak bosan. Dan yang selanjutnya itu menentukan siapa saja yang terlibat. Jadi siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir memperhatikan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut atau pembelajaran dalam kelas. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat bagi saya sebagai calon guru, dan juga informasi dan wawasan bagi teman-teman yang menyaksikan video pada pagi hari ini. Ibu Luciana Dongkilar, terima kasih banyak. Terima kasih. Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada kami calon guru dan juga penonton yang menyaksikan video ini? Ya, sebagai seorang guru tentunya saya juga di sini masih dalam tahap belajar,
Untuk itu, jika ada yang saya sampaikan tadi, jika ada yang salah, saya mohon maaf sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dan dipahami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang dalam kegiatan ini. Padahal sebelumnya mungkin ada banyak guru yang mungkin wawasannya lebih luas dibanding saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian sukses dalam pendidikan calon guru profesional kali ini. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang sesuai dan semoga kalian pada berikutnya akan menjadi guru yang profesional yang dirindukan oleh peserta didik dan menjadi guru yang dan pokok ini yang terakhir dan semoga selalu sukses untuk kedepannya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu atas doa dan dukungannya. Sekarang kita berakhir di penghujung kegiatan wawancara ini. Saya Rizka Mardani, pamit. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih. Semoga kita dapat berbincang lagi di ngobrol dan sharing seputar pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.